Minasan, konnichiwa. Oke, kali ini ya kita akan membahas partikel dalam bahasa Jepang. Karena begitu banyak ya kegunaannya, jadi mungkin akan dibagi menjadi beberapa part. Oke. Nah, pada part yang pertama kita jelaskan dulu ini ya, partikel itu apa. Nah, partikel itu melekat pada kata benda atau partikel lain dan menjalankan berbagai fungsi ya. Jadi mereka dikelompokkan menjadi 5 macam seperti partikel topik, partikel bentuk, partikel kata depan, partikel kata hubung, dan partikel percakapan gitu ya. Nah, sekarang kita bahas partikel topik atau wacana dulu. Nah, itu ada partikel wa dan partikel mo. Partikel topik itu berfungsi sebagai penanda hal yang sedang dibicarakan, pada dasarnya menekankan apa yang menjadi topik ya. Jadi dalam sebuah kalimat. Nah, jadi menekankan topik dalam sebuah kalimat gitu ya, menekankan apa yang sedang dibicarakan gitu. Nah, partikel topik ditulis dengan karakter huruf H ya, namun dibaca wa. Nah, ketika digunakan sebagai partikel. Nah, jadi huruf H kalau digunakan sebagai partikel itu dibaca wa. Ya Minah. Nah, partikel wa menandai topik. Nah, contohnya ya, dalam berkomunikasi hal yang sering disebut ulang dalam kalimat terpisah untuk membangun wacana yang konsisten. Nah, seperti kalimat berikut. Jadi partikel wa yang menandai topik itu dia sering atau diulang ya dengan kalimat terpisah. Nah, untuk membangun sebuah wacana yang konsisten gitu ya. Sama ya dengan bahasa Indonesia. Kalimat yang sering diulang itulah yang menjadi topik gitu ya. Nah, contoh kalimatnya, Hino uchi ni Nakamura-san ga kimashita. Issho ni bangohan o tabemashita. Nakamura-san wa genki desu ta. Nah, jadi Tuan Nakamura datang ke rumah kemarin. Nah, kita makan malam bersama. Ia baik-baik saja gitu ya. Nah, jadi karena Nakamura yang sering diulang ya dari ketiga kalimat ini, jadi ada partikel wa gitu. Nah, ini minasan perhatikan Tuan Nakamura disebut ulang sebagai wacana dalam kalimat terpisah. Nah, dalam bahasa Indonesia sebagian pengulangan dapat menggunakan kata ganti. Nah, namun bahasa Jepang tidak menggunakan kata ganti dalam kalimat ini. Jadi sebagai gantinya bahasa Jepang menggunakan partikel topik wa gitu. Nah, ini ya fungsi dan penggunaan. Kalau partikel wa itu bisa menjadi topik, bisa menjadi penekanan, dan bisa untuk membandingkan gitu ya. Jadi ada 3 fungsinya partikel wa dalam ini ya, dalam bahasa Jepang. Nah, contohnya kalau topik kyou wa shiken da. Nah, hari ini kuis, ujian gitu ya. Atau penekanan. Kalau penekanan contoh kalimatnya kin-san wa tabemasen desu ta. Nah, tidak makan gitu ya. Nah, kalau untuk membandingkan contohnya Kaito-san wa kae o tabemashita ga Kim-san wa tabemasen desu ta. Nah, gitu. Wakarimashita ka? Paham ya? Gampang ya. Jadi partikel wa bisa menjadi topik, bisa menjadi penekanan, untuk penekanan gitu ya, dan bisa untuk membandingkan. Oke, kita lanjut. Partikel mo menandakan topik. Nah, partikel topik tambahan mo yang berarti juga gitu ya, berfungsi mengenalkan topik selain topik yang disebut sebelumnya. Nah, contoh kalimatnya, Hiroshi-san wa sensei de watashi mo sensei desu gitu ya. Tuan Hiroshi adalah seorang guru. Saya adalah seorang guru juga.
gitu. Nah, jadi jelas ya, mo itu artinya juga. Jadi topik gitu ya, topiknya itu adalah sama-sama guru gitu. Nah, lanjut kita ke partikel bentuk. Jadi partikel bentuk ada 3 ya, bisa wo, bisa ni, dan bisa ga. Tergantung kegunaannya. Mari kita lihat. Partikel bentuk itu menandai sumber tata bahasa pada kata benda seperti subjek, objek langsung, dan objek tidak langsung gitu ya. Objek yang pertama adalah partikel, itu partikel objek gitu ya. Misalnya huruf O yang dibaca O atau wo. Ditambahkan di akhir kata untuk menandakan bahwa kata tersebut adalah objek langsung dari kata kerja. Nah, kita lihat ya contohnya. Ini partikel wo menandakan bentuk nih, seperti ini. Partikel yang pertama menandai fungsi tata bahasa kata benda seperti subjek, objek langsung maupun objek tidak langsung ya. Partikel objek seperti ini, sakanao taberu ya. Nah, dia menjadi objek gitu ya. Makan ikan, sakanao taberu. Tapi kalau misalnya partikel tempat atau lokasi, jadi machio bura-bura ruku, berjalan menyusuri kota gitu ya. Nah, dia juga bisa menjadi partikel tempat atau lokasi gitu. Kita lanjut partikel ni menandakan bentuk. Partikel ni untuk menandakan objek tidak langsung atau pihak yang menerima dalam sebuah transaksi antar pribadi. Nah, contohnya partikel objek. Nakamura sang ni kikimashita. Aku bertanya kepada Tuan Nakamura. Nah, gitu. Lanjut, partikel ga menandakan bentuk. Partikel ni untuk menandakan objek tidak langsung. Ini maaf ya minasang, ini partikel ga ya. Partikel ga untuk menandakan objek tidak langsung atau pihak yang menerima dalam suatu transaksi antar pribadi. Nah, contohnya kalau penanda subjek nih, Hiroshi ga kimashita. Tuan Hiroshi datang gitu ya. Nah, kalau menandakan keberadaan, kurasu ni gakusei ga 10 nin imasu. Nah, di kelas ada 10 siswa gitu. Gimana? Untuk partikel bentuk bisa dipahami ya. Oke. Untuk selanjutnya nanti kita akan menjelaskan tentang partikel kepunyaan dan partikel lainnya di part berikutnya. Oke. Jamata.